Hello everyone, welcome back to our English lesson. Today we are going to have our last meeting in our lesson. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja dan sehat selalu. Kali ini kita akan bertemu untuk yang terakhir kalinya dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan dalam pertemuan ini, kita akan membahas tentang soal-soal yang akan teman-teman kerjakan untuk UAS dan contoh-contoh soal untuk ujian nasional paket B. Let's get started. Sebelum kita mulai, kita akan melakukan overview atau review dan melihat kembali apa saja konsep-konsep yang sudah kita pelajari. So what we've learned selama ini, apa yang sudah kita pelajari selama ini, yang pertama, di modul pertama kita belajar tentang how to introduce ourselves, jadi bagaimana memperkenalkan diri, and how to get acquaintances, dan bagaimana berkenalan dengan orang-orang baru. Di sini kita belajar tentang kata sapaan, good morning, good night, lalu tentang hello, what's your name, where do you live. Teman-teman masih ingat ya? Lalu yang kedua kita belajar tentang days, time, and things around us. Kita belajar tentang hari, menyusun jadwal, waktu, jam, hari libur nasional dan internasional. Lalu kita juga belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, binatang, bangunan. Nah, lalu yang pertemuan terakhir, sebelum ini, kita belajar tentang formal conversation. Kita belajar tentang bagaimana meminta tolong, menggunakan kalimat perintah atau imperatif, percakapan di kelas, meminta izin, dan sebagainya. Nah, semoga teman-teman masih ingat semuanya dan paham. Dan kita akan mulai dengan latihan soal. Jangan khawatir, soal ini pasti bisa dikerjakan asal teman-teman teliti dalam membaca soal. Nah, aku mengumpulkan beberapa contoh soal ujian nasional paket B, dan kita bisa lihat bersama. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, aku akan bacakan dan kita akan kerjakan bareng. Lalu aku akan juga kasih tips and tricks untuk teman-teman dalam mengerjakan soal. Gimana sih caranya mengerjakan soal yang benar itu? Dan yang pastinya bikin teman-teman gampang ngerjainnya. Oke, aku akan bacakan. Dear Mrs. Jane, I'm sorry I have to miss your lesson today. My mother has a doctor's appointment, and so I have to go home and look after my little brother. I get the important notes and homework topic from one of my classmates tomorrow. Best regards, Shirley. Nah, ketika teman-teman selesai baca sebuah teks dalam soal, yang pertama-tama teman-teman harus lakukan adalah bertanya, ini teks apa? Kita tahu bahwa ini ada surat. Oke, kita udah tahu itu apa. Lalu sekarang kita tanya lagi, suratnya itu ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Shirley. Shirley itu siapa? Dia adalah seorang murid. Taunya dari mana? Ya, ini dia ngomong, sorry, I have to miss your lesson today. Oh, berarti dia muridnya yang missing the lesson. Nah, kalau gitu, kita udah tahu suratnya ditulis oleh siapa. Kita sekarang pertanyaannya, suratnya ditujukan untuk siapa? Di sini, Mrs. Jane. Nah, Mrs. Jane ini siapa? Oh, gurunya. Berarti Shirley, seorang murid, menulis kepada Mrs. Jane, gurunya. Apa yang ditulis? Nah, lalu kita tanya, surat ini mau ngomong apa sih? Shirley ini mau ngomong apa sih ke Mrs. Jane? I'm sorry, I have to miss your lesson today. My mother has a doctor's appointment. Oh, berarti dia nggak bisa datang kelas karena mamanya, ibunya harus pergi ke dokter, dan Shirley harus ke rumah, pulang, dan jaga adiknya. Berarti ini adalah izin. Surat ini ditujukan dari Shirley ke Mrs. Jane sebagai bentuk izin bahwa Shirley tidak bisa datang ke kelas. Tapi tunggu, lalu ada kalimat yang terakhir ini. I'll get the important notes and homework topic from one of my classmates tomorrow. Ini bukan lagi izin, tapi ini adalah janji dari Shirley. Dia besok ketika sekolah akan minta ke salah satu temannya catatan-catatan penting dan tugas yang diberikan oleh Mrs. Jane ini ketika Shirley nggak masuk. Nah, berarti kita tahu ya,
Surat ini ada dua hal penting. Yang pertama, Shirley minta izin, dan yang kedua, Shirley janji ke Mrs. Jane bahwa dia akan minta catatan. Nah, sekarang yang nomor 3 pertanyaannya. After Shirley sent the message, she promised that she would... Jadi setelah Shirley mengirimkan surat ini, apa yang dijanjikan oleh Shirley? Nah, ini tadi kita udah bahas kan. Jadi sebenarnya pertanyaannya tuh cuma gitu-gitu aja, tapi harus teliti. Nih, yang dia janjikan, yang ini. Get the important notes and homework topic. Di mana itu? Yang D. Yes. Take care of her brother, iya bener. Tapi kan bukan ini yang dijanjikan Shirley ke Mrs. Jane. Ini mah Shirley janji ke mamanya, ke ibunya, bukan ke Mrs. Jane. Jadi nggak ada hubungannya dengan surat ini. Walaupun statement ini nggak salah. Tapi tidak tepat. Nah, lalu Shirley see her classmate to get a topic. Ya, see her classmate-nya kan besok, tomorrow. Dan sebenarnya see her classmate itu untuk apa? Untuk make some notes and do the homework. Yang dia janjikan kan bukan ketemu temennya, tapi yang dia janjikan adalah bikin PR-nya. Jadi B itu ya bisa tapi kurang tepat. Lalu accompany her mother to the doctor, ini salah banget karena Shirley nggak nemenin ibunya, jadi coret aja C. Jadi A salah, B salah, C salah, jawabannya adalah D. Lalu yang nomor 4, what's the writer's intention to write the text? Intention, intensi, maksud, tujuannya si penulis ini apa sih dalam menuliskan ini? Nah, ini sangat jebakan Batman, teman-teman, jadi harus hati-hati. Yang A, to show her regret that she cannot attend the class. Kelihatannya agak benar ya. To show her regret. Penyesalan, menunjukkan penyesalan Shirley karena dia tidak bisa datang ke kelas. Bener sih di sini bilang, I'm sorry, I have to miss your lesson today. Ya oke, tinggalin dulu. To ask apology that she has to look after her brother at home. To ask apology. Apology kan kita bisa sorry ya, bener ya? I'm sorry. Tapi apakah sorry di sini maksudnya apology? Apology itu kan minta maaf. Berarti minta maaf itu kan kita punya salah. Apakah Shirley punya salah? Dan ini dibilang that she has to look after her brother at home. Masa melakukan hal baik salah? Kayaknya aneh ya, nggak mungkin. Jadi, kayaknya bukan deh kalau apology. Dan lagi pula, kita harus lihat nih. I'm sorry, I have to miss your lesson today. Itu sama seperti kalau kita di kelas, lalu mau minta izin ke toilet misalnya, kita bisa bilang permisi, Pak atau Bu, saya mau izin ke toilet. Tapi bisa juga kita bilang, maaf Pak, Bu, saya boleh ke toilet. Di situ kita ada bilang minta maaf. Tapi apakah maksudnya kita minta maaf dalam arti kita bersalah? Bukan. Jadi, sorry di sini maksudnya adalah bentuk sopan dari mohon izin. Nah, jadi ini salah ya. To ask apology ini nggak cocok. Karena sorry di sini tuh maksudnya ya maaf, punten, permisi. Jadi bukan minta maaf karena kita salah. Jadi B itu salah. Lalu yang C, to ask permission to Mrs. Jane that she has to leave her class. To ask permission. Ini sih kelihatannya paling benar ya, karena kan tujuannya I'm sorry di sini, punten, permisi. Jadi sebenarnya asking permission. Lalu to inform that she has to accompany her mother to the doctor. Salah banget karena dia nggak accompanying her mother sama sekali. Dan ini juga bukan informasi ya, surat ini. Kalau informasi, dia nggak bilang I'm sorry. Jadi ini pasti salah, B pasti salah. Dan A, kalau dibanding C, ya C lebih bener ya daripada A. Karena A itu showing regret. Ya, memang sih dia menyesal, tapi surat ini kan untuk lebih meminta izin daripada lebih menunjukkan bahwa dia menyesal. Jadi, jawabannya adalah C. Nah, lalu selanjutnya, kalau tadi itu tentang percakapan formal, atau konteks bicara formal dan bentuk surat, ini sekarang adalah tentang tempat yang kita belajar di modul kedua.
Aku akan bacakan tentang Al Mubarak Hotel. Located in the suburban area of Pekalongan, Al Mubarak Hotel offers well-furnished rooms in the calm and peaceful atmosphere. It features a cozy restaurant which provides many kinds of Indonesian and international cuisine, a large ballroom, meeting room, and art gallery. Featuring spacious and elegant interiors, each air-conditioned room is provided with a cable TV, a bathroom, a wardrobe, a tea or coffee maker, and a minibar are also available. Guests can exercise at the fitness center or enjoy a refreshing dip in the indoor swimming pool. To make reservation, please call Al Mubarak Hotel at 0285 750 7475. Nah, sama seperti soal yang sebelumnya, kita harus cari tahu dulu, ini apa sih tulisannya? Tulisan ini adalah sebuah iklan tentang Hotel Al Mubarak. Dan kalau iklan itu tujuannya dia nulis apa? Pertama, untuk ngasih tahu, untuk menginformasikan tentang Al Mubarak Hotel. Ada loh yang namanya Al Mubarak Hotel nih di Pekalongan. Itu satu, ngasih tahu, menginformasikan. Yang kedua adalah mengajak orang supaya orang tertarik untuk nginep di Hotel Al Mubarak ini. Nah, berarti untuk yang seperti ini ada dua tujuan ya. Menginformasikan, dan mengajak. Nah, oke, sekarang kita langsung ke soalnya. What additional facilities can be adored by the guests? Additional facilities, fasilitas tambahan, additional, can be adored. Adored tuh ya yang bisa dinikmati, yang bisa dinikmati lah ya, yang bisa dilihat gitu, dirasakan oleh para tamu. Nah, ingat kuncinya additional facilities. Fasilitasnya kan banyak ya di sini. Tapi kita harus lihat nih, paragraf 1, 2, 3. Ini paragraf 1 tuh dia bilang, it features. Kalau features tuh, featuring tuh biasanya udah termasuk paket. It features a cozy restaurant. Oke, ada cozy restaurant. Cozy itu nyaman ya, ada restorannya nyaman. Jadi dengan kita datang di situ udah langsung nih dapat restoran nyaman dengan makanan Indonesia dan internasional. Udah bisa juga ngerasain ballroom yang besar, large ballroom, meeting room, ruang rapat, dan art gallery. Tapi ini featuring, jadi udah langsung. Lalu ini juga featuring spacious and elegant interiors. Ada interiornya tuh besar, spacious tuh luas ya, luas dan elegan. Terus ruangannya itu air conditioned, ada AC-nya, ada TV kabel, ada kamar mandi, ada lemari, dan mesin pembuat teh atau kopi, dan ada minibarnya. Tapi ini featuring juga. Lalu baru di sini, guest can exercise, bisa. At the fitness center, yang namanya fitness center itu pasti di dalam ruangan. Jadi dia bentuknya gym gitu. Or enjoy a refreshing dip in the indoor swimming pool. Jadi ini tempat olahraga ya. Jadi paragraf ketiga ini semuanya tempat olahraga, fitness center sama swimming pool. Dan dua-duanya indoor. Jadi ini yang pertama ngomongin apa aja yang kita dapetin di hotel. Ini ngomongin apa aja yang kita dapetin di kamar hotel. Ini ngomongin apa aja fasilitas tambahan yang bisa kita dapetin dengan nginep di hotel itu. Jadi kalau kita balik ke nomor 13, what additional facilities can be adored by the guest? Ini nih. Jadi sport ya. Sport arena. Ini yang A salah karena outdoor. Padahal ini kan indoor ya dua-duanya. Jadi A salah. B benar. A spacious meeting room, iya benar, tapi dia kan featuring di sini. Jadi bukan di paragraf ketiga ya. Jadi bukan additional ini, bukan additional. Jadi dia salah, C salah. Lalu D, dia juga salah karena dia bukan additional. Jadi jawaban yang benar adalah B.
indoor sport activities. Nah, lalu ini yang ke-14, featuring spacious and elegant interiors. The underlined word has closest meaning with, kata yang di garis bawahi ini punya kemiripan, jadi kata yang paling mirip sama yang di garis bawah ini mana nih di antara A, B, C, D. Ini tricky juga ya teman-teman. Spacious itu dari kata space itu kan artinya ruang. Jadi kalau spacious artinya beruang, punya ruang besar sekali, punya ruang luas sekali. Nah, di sini ada big itu besar artinya. Oke, bisa. Large itu juga besar artinya. Wide itu juga besar, lebar tapi. Lalu luxurious ini salah banget, jauh, karena luxurious itu artinya ya luxury, dia punya mewah. Spacious, luas, itu belum berarti mewah. Iya dong, kalau luas belum tentu dia bagus atau mewah, jadi dia pasti salah, coret dulu. Lalu kita lihat antara big, large, and wide. Wide itu sebenarnya lebih ke bukan ruangan, tapi lebar. Jadi wide itu bukan luas, tapi lebar. Walaupun sebenarnya luas sama lebar itu mirip. Tapi maksudnya wide itu lebih ke gambarannya ke samping. Sedangkan kalau luas itu lebih ke seluruh ruangan. Jadi karena dia ke samping wide, jadi ya salah ya. Coret dulu, lebih nggak masuk. Lalu antara big sama large. Nah, kalau large itu tentang sebuah surface atau sesuatu yang dua dimensi gitu. Jadi sebuah kayak kertas ini large, dia lebar. Lebar yang dalam arti bukan ke samping, tapi ke semua arah, tapi dua dimensi, large. Jadi misalnya yang large itu apa sih? Baju gitu ya, baju kebesaran itu large. Hamparan tanah itu large. Nah, sedangkan kalau spacious itu lebih ke tiga dimensi, karena dia ngomongin ruang kan. Nah, jadi kalau gitu kita akan pilih kata-kata yang paling dimensinya besar. Kalau luxurious tadi salah, wide itu lebih ke samping, large itu lebih ke dua dimensi, berarti big itu lebih luas cakupannya. Bisa yang satu dimensi bisa, yang dua dimensi bisa, berarti yang tiga dimensi juga bisa. Jadi kita akan pilih yang big. Seperti ini ya teman-teman, karena soal-soal seperti ini memang kita tahu tapi nggak tahu gitu kadang-kadang. Jadi tricky sekali. Nah, lalu ini, the text is addressed to travelers who wants to. Teks ini, addressed, itu maksudnya ditujukan kepada travelers, pelancong, ditujukan pada pelancong yang ingin apa nih? Eat international and traditional cuisine, ya bisa aja sih. Tapi kan dia bukan spesialisasinya gitu kan. Jadi kayaknya salah. Terus spend holiday in cheerful environment. Ya, sepertinya betul, karena dia bilang ada enjoy a refreshing dip gitu ya. Terus in the calm and peace atmosphere gitu. Jadi kayaknya dia menjual apa sih atmosfer enak gitu ya. Nah, lalu do activities in a cozy minibar. Ya, nggak salah sih. Maksudnya ada minibar, tapi ngapain activities di minibar tuh makan kan? Masa kita datang ke hotel cuma buat makan gitu kan? Nggak masuk akal ya. Sayang. Lalu relax in a quiet atmosphere. Ini nggak salah. Jadi A, C, D ini nggak salah. Tapi terlalu sempit gitu. Maksudnya orang tuh datang ke sana ya kali buat makan doang, nggak mungkin. Ini juga ya kali buat makan di minibar, ya nggak mungkin. Dan ini juga, ya kali, masa kita cuma datang buat quiet atmosphere, kalau gitu mah jangan ke hotel, kalau mau quiet atmosphere, datang aja misalnya naik gunung gitu, tenda gitu kan. Jadi, nggak masuk akal, terlalu sempit cara pikirnya, dan yang paling masuk akalnya ini, spend holiday in cheerful environment. Cheerful itu kan menyenangkan ya, jadi environment-nya menyenangkan, jadi ini lebih luas gitu cakupannya. Jadi apa sih environment yang cheerful ini? Ya ini ada calm and peace atmosphere,
restorannya cozy, terus ruangan kamarnya itu enak, gede, ada fasilitas ini itu, lalu bisa juga fitness. Nah, ini semua secara umum namanya adalah ini cheerful environment. Gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Sekarang teks juga akan bacakan. Lightning is one of nature's most dangerous phenomenon. The average lightning flash could light a 100-watt light bulb for more than 3 months. The temperature of a lightning bolt may reach 27,760 degrees Celsius, which is hotter than the surface of the sun. Lightning is not only an outdoor hazard. In a house without adequate lightning protection, it can be dangerous to take a bath or shower. The electric shock could be delivered along the water pipes. There is also the risk of lightning shocks being transmitted via telephone or plugged-in electronics in houses without protection. Thus, people who live in these houses should unplug telephones, computers, and televisions during storms, protecting them from damage in case of lightning strike. If that is too much work, it's much safer to at least install special socket inserts that protect against surges. Nah, ini teksnya lagi, kita akan tanya, teks ini ngomongin apa sih? Lightning. Apa lightning itu? Petir. Jadi teks ini ngomongin tentang petir. Kita lihat ada 2 paragraf. Paragraf pertama, dia ngomongin apa nih? Lightning is one of nature's most dangerous phenomenon. Oh, jadi dia bilang tentang lightning tuh berbahaya. Kenapa berbahaya? Ini ada dia punya kekuatan sekian. Gila. Jadi ini yang pertama nih. Orang kalau nulis, kita kalau lihat tulisan, kita harus tanya, ini orang pas nulis ini nih mau ngomong apa sih sebenarnya? Yang ini dia mau ngomong, petir tuh berbahaya loh. Lo tahu nggak sih kekuatannya petir tuh kayak apa? Nah, kira-kira gitu. Jadi yang pertama nih dia mau ngomong petir itu punya kekuatan kayak gini loh, dan itu berbahaya banget. Intinya itu, paragraf pertama. Lalu paragraf kedua, yang mau diomongin adalah, yang bahayanya tuh by the way bukan cuma di luar loh, tapi juga di dalam rumah nih. Kalau di dalam rumah tuh kalau nggak ada lightning protection-nya itu bisa begini-begini. Kalau makanya kamu kalau di dalam rumah harus nih unplug telepon, harus cabut telepon, komputer, TV gitu. Nah, kalau nggak mau repot-repot cabut-cabut, kita bisa install special socket. Jadi colokan listriknya itu dipasangi yang khusus, jadi listrik di rumah dipasang khusus yang ada protection-nya untuk lightning strike tadi. Nah, jadi orang ini sebenarnya ngomongin tentang petir ya, dan bahayanya dan kekuatannya. Nah, pertanyaannya sekarang, who probably writes the text? Siapa yang kira-kira mungkin menuliskan teks ini? A student, a reporter, a scientist, or a historian? Student, murid, kayaknya nggak mungkin. Kayak muridnya pintar banget gitu kalau bisa nulis kayak gini. Jadi ya mungkin bisa jadi, tapi ya coba tinggalin dulu lah. A reporter, enggak. Reporter itu untuk ngurusin berita tentang misalnya nggak tahu kejadian apa kayak gitu ya, kejadian yang berkaitan dengan orang, dengan manusia. Nggak, jadi bukan reporter. A scientist, mungkin banget, karena scientist kerjaannya, ini dia bilang 100 watt, terus ada, ini bisa nyalain lampu 100 watt sama 3 bulan. Ini kan adalah hasil dari riset. Nah, yang melakukan riset siapa? Scientist. Historian nggak mungkin, historian tuh ngeliat sejarah, ini kan bukan sejarah, ini fakta kan, yang sedang terjadi saat ini. Jadi, jawabannya adalah C. Nah, lalu, the text is mainly about ...
of lightning. Teks ini terutama tentang apanya lightning, the power, the danger, the process, or the definition. The power bisa jadi lightning ini teks ini ngomongin tentang kekuatannya si lightning itu seberapa kuat sih? Ya kan dia bilang ada 100 watt light bulb, terus temperature of lightning-nya bisa sampai sekian gitu. The danger, bisa juga sih dia bilang di sini dangerous, terus dia bilang not only on outdoor hazard, dia juga bisa berbahaya in-house, di dalam rumah, makanya kita harus copot-copot listrik, atau enggak kita harus kasih special socket. Nah, jadi sebenarnya ini tentang apa? Ini aneh agak karena di kuncinya the power, padahal menurut aku ini danger. Harusnya ini tentang danger. Karena kalau ditanya mainly, yang namanya main idea itu pasti ada di kalimat pertama dan terakhir. Kalimat pertamanya dia udah ngomong, most dangerous phenomenon. Lalu kalimat terakhirnya dia bilang, it's much safer. Berarti ini yang satu ngasih tahu bahayanya, terus ini kasih tahu gimana cara kita mengatasi bahaya itu. Jadi sebenarnya dia ngomongin tentang bahayanya lightning ya. Tapi aku nggak tahu kenapa ini di sini kuncinya the power. Emang suka gini sih kalau soal dari pemerintah aneh. Tapi ya kalau dipikir power apakah salah? Enggak juga sih, dia sempat ngomongin ini. Soal nomor 45 menjadi benar jawabannya power kalau yang ditanya adalah paragraf pertama. Tapi ini kalau yang ditanya semuanya, menurutku jawabannya adalah the danger. Jadi ya terserah kalian mau ikutin yang mana. Ini kunci dari pemerintah seperti ini, yang A, tapi kalau menurut aku sebenarnya yang benar yang B. Nah, lalu yang 46, which of the following is prohibited to do when there is lightning in a house without lightning protection? Mana di antara ini yang prohibited, dilarang? Jadi di bawah ini mana yang dilarang untuk dilakukan ketika ada petir di dalam rumah yang tidak punya protection, without lightning protection. Jadi kalau kamu nggak punya lightning protection, mana yang nggak boleh dilakukan? Sweep the floor, di teks ini nggak ada. Jadi hilangkan. Turn on the torch. Torch kan nggak colokin listrik ya. Senter itu kan pakai baterai, jadi nggak masalah. Jadi A salah, B salah. C, turn on gas stove. Gas itu bukan listrik. Yang nggak boleh kan di sini kalau listrik yang dicolokin ke tembok, ke saluran listrik. Sedangkan kalau gas, dia nggak dicolokin ke listrik. Jadi, nggak apa-apa. A, B, C salah. Vacuum the carpet. Vacuum itu pakai vacuum cleaner kan harus pakai baterai, harus pakai listrik, harus ditancapin ke listrik. Bolehkah kalau kita nggak punya special socket nih yang without lightning protection? Nggak boleh. Berarti jawabannya adalah D. Nah, seperti itu teman-teman, kira-kira kalau mengerjakan soal pilihan ganda, terutama dari pemerintah, memang harus ekstra baca dan ekstra berpikir. Tapi jangan khawatir, selama teliti membacanya pasti bisa. Sebenarnya nggak gitu susah. Nah, sekarang kita akan coba soal esai yang nanti teman-teman akan kerjakan untuk ujian akhir, untuk UAS. Nah, ini contohnya. Ini soal cerita, soal esai. You are in a new workplace. You got in and find yourself in an unfamiliar setting. Not so far from where you're standing, you see a person around your age and seems nice. You come to them, and in no time you find yourself in the middle of an interesting conversation. How do you imagine it would be like? How do you imagine it would be like? Nah, jadi ini ada soal cerita. Bayangkan kalian ada di sebuah kantor, sebuah atau tempat kerja apapun baru masuk dan kita lihat, oh tempatnya unfamiliar ya, tempatnya asing, baru. Lalu nggak jauh dari kita ada seorang berdiri dan kita datang ke dia, mau kenalan nih maksudnya, cari teman. Nah, lalu ternyata kita ada di dalam conversation nih sama si teman kita. Kalian membayangkan conversation yang terjadi gimana? Jadi kalau soal-soal seperti ini,
kalian diminta untuk berimajinasi dan bikin percakapan antara kalian dan teman kalian gitu yang baru nanti. Kira-kira gimana? Ini sesuai dengan yang pelajaran pertama kita. Ini contoh yang aku bikin. Hello, I'm Tita. Ini si A. Nice to meet you. Lalu si B. Hi Tita, I'm Shalimar. Nice to meet you too. Do you work here? Lalu Tita jawab, yes, I'm new. It's my first day. And you? Jadi ini panjang percakapannya. Yang aku harapkan dari teman-teman kalau nanti mengerjakan soal UAS, jawabannya juga panjang-panjang gini. Jadi nggak cuma yang kayak, hello, I'm Tita. Hi, I'm Shalimar. Nice to meet you too, jangan gitu. Jadi dibikin percakapan yang seru gitu, yang kira-kira kalau mau ketemu temen terus yang bule beneran tuh gimana ya ngobrolnya gitu. Jangan takut salah, jangan khawatir karena ini esai. Yang penting tunjukin aja kreativitas kalian dalam membangun percakapan tuh gimana yang seru gitu, yang kayak bisa panjang ngomongnya gitu. Semakin menarik dan semakin banyak yang diomongin tuh semakin bagus. Nah, lalu berikutnya, what do you usually do on the weekends? Ini untuk soal seperti yang pertemuan kedua ya, tentang weekend, tentang jadwal. Nah, ini juga kalau bisa teman-teman cerita secerita-ceritanya, ngarang nggak apa-apa, beneran juga nggak apa-apa, tapi kalau mau ngarang bebas, pokoknya secerita banget ya teman-teman. Ini contoh aku. Every weekend, I spend most time with my family and friends. We usually go to the mall or have a Saturday night dinner. However, it can only happen on Saturday night or Sunday because I still have some work and lessons on Saturday morning. Misalnya mau ditambahin, kita juga bersih-bersih rumah Saturday paginya, atau mau ngapain, boleh banget cerita aja sebanyak-banyaknya. Nah, lalu contohnya sering juga, you are out with your friends. Kasus ya, you are out with your friends, then one of your friends suggests to do something to spend the evening together. Jadi kamu lagi jalan tuh sama teman-teman, lalu tiba-tiba ada seorang teman yang ngasih ide, mau ngapain malam ini. Dan contoh soalnya nanti akan seperti ini. Jadi ada A, hey guys, titik-titik, we go to the cinema. Lalu jawabannya titik-titik, that'll be fun. Ini seperti pertemuan pertama dan ketiga kita ya. Kira-kira apa sih yang akan diomong sama A? Ini teman-teman boleh banget jawab apa aja yang menurut teman-teman cocok. Biasanya nggak ada satu jawaban doang ya, biasanya lebih dari satu jawaban. Bisa ada beberapa gitu maksudnya. Teman-teman silahkan jawab yang menurut teman-teman masuk akal. Aku biasanya kasih contohnya shall. Hey guys, shall we go to the cinema? Bisa juga should we go to the cinema? Oke, jadi bisa shall, bisa should. Lalu yang B jawabnya apa tuh? Bisa jawab of course, bisa jawab sure, bisa jawab certainly. Bisa jawabannya sure, that'll be fun. Silahkan teman-teman sekreatif mungkin dalam menjawab soal. Kira-kira soalnya nanti akan seperti itu. Terima kasih. Apakah teman-teman punya pertanyaan? Should you guys have any question, please feel free to contact me anytime. Nggak harus di jam kelas juga. Semangat teman-teman. Terus belajar, terus semangat. Kalian pasti bisa. Thank you.